sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah. Dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat Pijar. Ada banyak pertanyaan yang masuk mengenai manakah baptisan yang benar? Apakah diselam atau dipercik? Masalah baptisan ini terus terang ya, ini banyak menimbulkan perdebatan di banyak orang Kristen. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan yang berantem hanya gara-gara masalah baptisan. Mereka menganggap cara baptisan mereka adalah yang paling benar. Nah, pertanyaannya, kenapa baptisan ini menjadi perdebatan? Karena mereka terlalu berfokus pada nilai ritual dari baptisan dan bukan berfokus kepada nilai spiritualnya. Ingat, nilai ritual baptisan nilainya sementara, sedangkan nilai spiritual baptisan bernilai kekekalan. Yang saya heran ya, kenapa banyak hamba-hamba Tuhan masih berantem hanya karena nilai-nilai sementara. Sebetulnya karena mereka tidak memahami nilai kekekalan dari baptisan itu. Nilai ritual dari baptisan itu berbicara tentang apa? Cara. Sedangkan nilai spiritual baptisan berbicara tentang makna hakiki atau makna teologis dari baptisan itu. Jadi kalau ada pertanyaan, yang benar baptis percik atau selam? Itu artinya kita sedang berbicara tentang atau kita sedang berdebat tentang cara membaptis yang sifatnya sementara dan bukan berbicara tentang esensi baptisan itu sendiri yang tentunya bernilai kekekalan. Nah, kata baptis dalam bahasa Yunani adalah baptizo, yang mana kata ini tidak hanya memiliki arti ditenggelamkan, karena kalau kata baptizo ini hanya diartikan ditenggelamkan, berarti kalau kita baca firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat 1 dan 2, ya, saudara baca itu ya, maka tidak mungkin bangsa Israel ditenggelamkan di dalam awan dan di dalam laut. Yang ditenggelamkan di laut pada waktu itu bukan bangsa Israel, melainkan orang-orang Mesir. Jadi kata baptizo tidak selalu berarti diselamkan. Nah, ayat lain yang biasanya dipakai untuk menafsirkan bahwa cara baptis yang benar adalah ditenggelamkan, nah itu ada di Matius 3 ayat 16. Ya, di mana dikatakan di situ bahwa Tuhan Yesus pada waktu itu keluar dari air. Nah, hati-hati dalam menafsir ayat ini. Karena belum tentu kata-kata Tuhan Yesus keluar dari air menyatakan bahwa Yesus dibaptis dengan cara diselam. Karena apa? Keluar dari air bisa juga berarti Yesus naik dari sungai ke daratan yang kering. Karena kalau hal ini ditafsirkan bahwa Yesus diselam, nah bagaimana kita memahami cerita yang ada di dalam Kisah Rasul 8 ayat 38 dan 39, di mana di situ diceritakan Filipus keluar dari air bersama-sama sida-sida Ethiopia. Ingat cerita itu? Masa dua-duanya diselamkan? Kan nggak masuk akal. Jadi saya melihat ada banyak gereja telah terjebak pada nilai ritual dan bukan pada nilai spiritual sebuah baptisan. Sehingga apa? Inilah yang menimbulkan perdebatan dan pertentangan dengan kata baptisan. Padahal yang mereka debatkan adalah cara loh. Yang sesungguhnya tidak pernah dibahas secara detail di dalam Alkitab. Alkitab lebih menekankan pada nilai spiritual baptisan daripada nilai ritualnya. Nilai ritual, yaitu cara, hanya bersifat sementara, sedangkan nilai spiritual bernilai kekekalan. Jadi marilah kita menghindari hal-hal yang bernilai sementara dan fokuslah pada nilai-nilai kekekalan. Nah, jadi pertanyaannya, apa esensi dari baptisan itu?
Nah, kita tahu bahwa Allah telah mengadakan perjanjian dengan umat pilihannya melalui Abraham. Ya, ada di dalam Kejadian 17 ayat 7. Ya, di sana dikatakan, Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Perjanjian ini berlaku bagi keturunan Abraham secara biologis maupun secara rohani. Nah, kita adalah keturunan Abraham secara rohani melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Kalau kita baca di dalam Galatia 3 ayat 13 dan 14, ya, dikatakan demikian. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi baptisan merupakan tanda terhisapnya kita masuk ke dalam sebuah perjanjian, yaitu perjanjian antara Allah dengan umat pilihannya. Melalui kematian dan kebangkitan Kristus, setiap kita menjadi keturunan Abraham secara rohani dan berhak menerima janji Allah. Ya, seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan di dalam Galatia 3 ayat 29. Dikatakan demikian. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ketika kita menerima baptisan, kita itu dimeteraikan ke dalam perjanjian Allah tersebut. Nah, pada zaman perjanjian lama, tanda perjanjian ini berupa sunat. Sedangkan pada perjanjian baru telah diubah menjadi baptisan kudus. Jadi esensi baptisan itu tidak berbicara tentang nilai ritualnya. Biasanya hal-hal yang bernilai ritual dilihat dari sesuatu yang bisa kita lihat secara lahiriah. Misalnya apa? Cara, waktu, tempat. Yang semuanya bersifat sementara. Kalau baptisan dilihat dari nilai-nilai ritualnya, maka hal inilah yang menimbulkan perdebatan tentang baptisan. Padahal yang diperdebatkan adalah cara yang tidak pernah dibahas secara rinci di dalam Alkitab. Percik dan selam hanyalah cara, bukan esensi sesungguhnya dari baptisan. Kita harus melihat baptisan dari esensi yang benar, yaitu nilai spiritualnya. Nilai spiritual ini merupakan sesuatu yang bernilai kekekalan. Esensi baptisan berbicara mengenai pembasuhan secara rohani dan bukan jasmani, yaitu pembasuhan kita dari dosa. Baptisan bukanlah syarat atau jaminan untuk menerima keselamatan, bukan. Sebab keselamatan kita peroleh bukan karena usaha kita, melainkan hanya karena kasih anugerah Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Dikatakan demikian, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, jadi kalau ditanya, mana yang benar? Percik atau selam? Dua-duanya benar. Tapi yang terpenting bagi kita umat tebusannya, mari kita berfokus kepada nilai spiritual baptisan dan bukan nilai ritualnya. Dan jangan lagi berantem dengan cara baptisan ya. Karena percuma saudara dibaptis percik atau selam, tapi saudara tidak memahami makna rohani baptisan itu sendiri, yaitu terhisapnya kita ke dalam perjanjian Allah dengan umat pilihannya, di mana sebagai konsekuensinya hidup kita harusnya berbuah dan berubah. Ketika saudara menerima baptisan, saudara menerima pembaharuan oleh Roh Kudus, yang merupakan titik awal bagi orang-orang percaya untuk berjalan bersama Kristus. Baptisan merupakan tanda bahwa kita berkomitmen untuk hidup dalam pertobatan, yaitu meninggalkan cara hidup yang lama dan berbalik kepada Kristus. Nilai inilah yang lebih penting di mata Tuhan daripada cara saudara dibaptis. Saudara terkasih, kita adalah terang bagi Indonesia. Oleh karenanya, jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati.